Rabu ya Mbak. Rabu dia datang dengan membawa kwitansi kosong. Kami dipaksa tanda tangan. Awal minjemnya Mbak berapa? Saya hitung 170 juta. Semuanya? Total jadi, semuanya? Jadi langsung jadi 240 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Kembali lagi di channel EDJ Nopion. Nah, balad EDJ di konten kali ini orang kedatangan balad EDJ yang dari kota seberang. Jadi beliau ini mau menceritakan pengalaman hidupnya yang sangat amat pahit karena terlilit atau pernah kena jebakan rentenir ya. Jadi mungkin pengalaman yang mau beliau utarakan di sini atau mungkin mau mengklarifikasi kenapa, ada apa dan seperti apa sampai seperti ini beliau bukan lari tapi karena kondisi ya Mbak, karena kondisi mungkin pengen biar dapat ketenangan dulu atau sampai jauh-jauh meninggalkan keluarga dan ya mungkin apa sih perjalanan hidup yang semua orang itu pasti tidak kita harapkan. Nah jadi gimana keseruannya orang ngobrol-ngobrol, pokoknya ikutin terus orang. Apa kabar Mbak Wiwi? Baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana sekarang sama keluarga? Masih sering komunikasi atau udah los? Sering komunikasi, masih ya. Cuman kan karena di sana anak, jadi agak sedih gitu. Iya. Jadi agak jarang komunikasi gitu. Iya. Karena kalau denger kan sedih banget gitu loh Mbak. Jadi bukan nggak mau ngasih kabar di sana, ataupun nggak mau menghubungi di sana, pengen tahu kabar di sana tapi belum siap. Belum siap. Dan kita juga mungkin belum bisa memberikan kabar baik untuk keluarga ya. Nah Mbak bisa menceritakan kenapa sih sampai bisa terjerat ataupun awal mulanya tuh dari apa sih kok bisa ketemu dengan rentenir yang menjebak Mbak sampai dalam kehidupan seperti ini nih? Awal mulanya semua orang pasti tahu ya, di kampung saya ataupun lain kampung, usaha saya itu seperti apa. Usaha saya itu dibilang sangat sukses gitu. Saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa menghidupi keluarga saya gitu. Tapi karena waktu itu kami ketipu, ada orang mengantarkan mobil gadean, semenjak itulah usaha kami dari situ 1 tahun kebelakangan hancur. Ditambah lagi kami minjem uang rentenir yang bunganya lumayan besar. Dari situ hancur 1 tahun hancur terus Mbak. Itu bahkan tadi cerita katanya sempat yang di atas angin ya. Itu perjuangannya berapa lama Mbak? Saya berumah tangga 10 tahun. Ngawalin berumah tangga dari 2 tahun ya, 2 tahun saya usaha sampai 10 tahun ini. Mula hancurnya itu tahun 2021 bulan November. Mulai hancur dari saya di situ kan, karena ketipu orang itu kan Mbak. Dibilang saudara juga kan gitu kan, ngantarkan mobil gadean itu, ternyata kami ketipu. Semenjak itu hari demi hari uang modal kami itu temakan
sampai akhirnya tahun 2022 19 Oktober kami harus pergi dari rumah. Kan itu mobil apa sih awalnya gade ya, gade ke kita. Iya, gade ke kita. Awalnya gade ke kita, cuman kan waktu itu dia bilang itu mobil dia pribadi. Nah, ternyata setelah uang saya kasihkan ke dia, ternyata itu bukan mobil dia pribadi, Mbak. Itu mobil gadean di perusahaan lain kan gitu. Jadi terakhirnya saya kan ketipu, uang saya diambil dia, saya membayari mobil itu kan gitu. Apa Mbak tidak ada perjanjian sebelum misalkan nih, walaupun kita kondisinya dengan keluarga, adik ataupun dengan tetangga, pasti kan harus ada dulu perjanjian yang namanya gade ataupun kita pinjam uang harus ada borah ya kalau bahasa resminya gitu loh. Nah, waktu itu apa Mbak tidak pernah berpikir apa karena ya udah deh santai aja karena ini sama keluarga? Karena kan kalau zaman sekarang itu nggak keluarga nggak apa Mbak kayak yang namanya apa sih bisnis tetap bisnis dan kita juga tetap harus hati-hati. Kenapa Mbak dulu nggak pernah yang menelusuri dulu mencari tahu dulu dari mana nih mobil ataupun mungkin kenapa sih orang ini gadenya ke kita bukan ke yang lain? Mungkin yang lebih dari kita mungkin ada banyak. Nggak kita aja, kenapa nggak ke kita? Apa Mbak waktu itu spontan karena ya udah deh dengan dengan bahasa yang ya udah ini saudara, jadi tanpa borah, tanpa ada persyaratan yang lengkap, udah oke aja gitu, tanpa kita tahu itu mobil bukan milik apa sih orang itu. Saya kan udah dikasih tahu sama suami ada nih ngadi mobil abang gitu kan, terus saya bilang ini mobil siapa? Itu kan teman abang kan gitu, teman abang sepupu. Mobil siapa? Saya tanya gitu kan Mbak. Mobil saya pribadi. Bener. BPKB-nya mana? Saya bilang gitu kan. Ada di rumah, bener. Saya juga minjemnya sedikit, kata dia gitu kan, sedikit. Kalau banyak baru saya menipu, saya sedikit untuk kebutuhan keluarga saya untuk makan, katanya gitu kan. Jadi yakin katanya. Saya pun punya mobil posisinya. Juga nggak ini kan, tak bilang gitu kan Mbak. Kata dia bener, saya butuh, bener katanya gitu kan. Kita kan sama-sama dagang, nggak mungkin saya berbohong. Saya juga sempat Mbak itu yang namanya hitam di atas putih, pakai matre. Iya. Cuman karena sekarang saya hancur sehancur-hancurnya, kertas itu hilang, matre itu entah kemana. Saya buat hitam di atas putih, saya tanda tangan saya, suami sama dia kan gitu, saya adalah tanda buktinya. Makanya waktu saya mobil itu mau ditarik dengan showroom, saya bilang inilah saya ketipu. Terakhir mobil itu posisi nggak ditarik Mbak sama showroom. Posisi mobil ini sekarang masih di bengkel sampai saat ini masih di bengkel. Nah, orang showroom pun Mbak bilang gini, ternyata mbaknya pun ketipu juga ya katanya. Iya, saya bilang gini sama orang showroom, silahkanlah kalau mau kamu ambil mobil itu, karena mobil itu waktu itu saya punya backup satu kan Mbak. Mobil itu kan mobil backup juga, jadi saya ambil dua. Karena terabsorpsi mobil backup jadi dua, saya jual lah mobil backup saya sendiri, saya ganti pribadi. Terakhir kan menambah lagi uang modal kan gitu. Dari situlah langsung usaha saya itu bukan malah untung, malah buntung, malah memikirkan mobil terus. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini adalah dengan menggadenya, kita menggade ya, kayak terima pegadaian gitu. Kenapa satu mobil itu bisa membuat Mbak itu jadi rugi besar, jadi terus uang keluar? Kenapa itu? Mobil itu rusak bolak-balik Mbak, rusak bolak-balik. Seharusnya saya bulanan itu nggak mengeluarkan, memang ya Mbak, bulanan itu mungkin rendah 3 juta kan gitu, tapi kan seharusnya itu nggak mengeluarkan untuk mobil itu. Kan seharusnya saya tidak mengeluarkan mobil seharga 3 juta itu, kan ini udah nggak masuk di prediksi saya kan gitu. Terakhir saya keluarkan uang mobil, temakanlah uang modal saya, berkurang kan Mbak modal saya. Minjemnya kemana Mbak? Ke rentenir kan Mbak. Uang rentenir 10 juta jadi 13 juta, 10 juta jadi 13 juta.
100 juta jadi 130 juta. Itu 1 bulan, Mbak. 1 bulan saya bayar 30 juta, 100 juta, 30 juta. Tapi kan bunganya tetap, pokoknya tetap, Mbak. Iya. 100 jutanya kan tetap. Jadi dari situ kan awalnya memang jutaan, puluhan, lama kan ratusan gitu loh, Mbak. Dari situlah saya membengkak. Jadi 1 tahun itu aja langsung membengkak, Mbak, uang rentenir ini gitu. Karena si pokoknya nggak ketutup. Jadi tiap bulan cuman bisa nutup untuk bunganya aja. Itu sering nggak sih untuk meminjam kayak ke rentenir kayak gitu? Ya sering sih, Mbak. Teman-teman saya juga ya banyak lah, Mbak. Banyak lah yang kejebak kayak gitu. Jadi semana lagi, itu kan uang yang cepat gitu loh, Mbak. Uang panas ya? Satu. Kedua, walaupun kita punya saudara berkecukupan saudara kita, belum tentu loh, Mbak, segampang itu kita meminjam uang kepada mereka, kan gitu sih, Mbak. Iya. Jadi itulah jalan satu-satunya saat kita susah. Itulah jalan pintasnya. Apalagi usaha saya jualan kalau di kampung saya itu bilangnya pajak ya, Mbak. Kalau di sini namanya pasar. Usaha saya itu cabai bawang. Dari cabai bawang, dari ayam, dari segala macam. Setiap ada orang pesta, kalau di kampung saya pesta, saya modali, Mbak. Mereka pesta hari Senin. Hari Senin mulai pesta. Saya ngisi bahan hari Senin. Pestanya hari Rabu. Kerahannya kan hari Kamis ataupun hari Jumat. Contoh 20 juta ataupun 15 juta, ya kan, Mbak? Itu kalau kena orang 1, Mbak. Kalau kena orang 4 ataupun kalau seminggu itu ada orang 6, udah berapa tertanam modal kami, kan gitu, Mbak. Jadi dari situlah kami nggak ada modal minjem ke rentenir. Padahal sebenarnya kerja keras kami ini hanya untuk bayar uang panas itu, Mbak. Itulah, terakhir kan berputar-putar ke situ, bentrok, nggak bisa bayar gitu. Tapi kan mereka berasumsi, yang saya nggak sukanya di sini, mereka bilang saya DPO. DPO ini kan udah ngeri loh, Mbak. Nah, udah melarikan uang gitu. Sementara saya di situ kan minjem uang rentenir, saya tidak melarikan uang. Apalagi saya dibilang melarikan mobil Innova dan mobil pickup. Saya tidak melarikan. Saya hanya mencari ketenangan dulu, pengen mencari usaha dulu gitu loh, Mbak. Nggak ada secaranya saya melarikan. Bahkan saya ninggalkan anak saya umur 9 tahun sama yang 3 tahun. Yang 9 tahun itu gini loh, Mbak. Dia kan udah tahu handphone. HP dia tuh udah punya. Udah tahu. Adiknya itu ada. Saya ada. Suami saya ada. Keluarga saya ada. Dibilang saya buronan. Jadi dia kan terpukul loh, Mbak. Sementara dia tuh masih kecil. Masih umur 9 tahun. Jadi dia tuh terpukulnya gini, bundaku kok jadi buronan, bundaku kok jadi pelarian orang gitu loh, Mbak. Sampai dia mungkin pengen telepon, Mbak. Dia pengen telepon. Dia bilang gini sama neneknya, nenek mau telepon bunda. Iya, nyuruh ya, Nek, katanya. Kan itulah saking dia rasa khawatir kan, orang nanti tahu saya di mana kan gitu kan, Mbak. Kenapa? Bukan saya lari, enggak. Saya di sini pengen nyari usaha, buka usaha baru dari nol. Sekecil apapun utang saya akan saya bayar. Nggak mungkin nggak saya bayar. Saya bayar. Saya juga orang Islam, nggak mungkin meninggal itu kan bawa utang gitu loh, Mbak. Tapi mereka menyebarluaskan di Facebook itu foto saya, anak saya. Sementara anak kan udah perlindungan anak loh, Mbak. Iya. Itulah alasan saya pergi ke Jakarta, Mbak. Pengen di Jakarta kan banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang lebih punya gitu. Hutang saya bukan miliaran, Mbak. Nggak miliaran hutang saya. Tapi mereka di kampung saya berasumsi kalau saya itu seolah-olah kayak penjahat gitu loh, Mbak. Anak saya kan jadinya gimana gitu loh, Mbak. Rasanya itu
saya berhayal gini mbak, kalau aku ke Jakarta, aku jumpa artis, contohnya Raffi Ahmad, dia kan orang yang dermawan ya mbak. Nggak apa-apa saya bekerja seumur hidup sama dia mbak, kalau itu bisa bayar utang saya mbak, biarlah saya bekerja seumur hidup mbak. Saya bukan nggak punya tenaga mbak, saya nggak mau orang mengasihani saya dengan saya dikasih, enggak mbak. Karena saya di kampung, saya jualan dulu sebelum saya punya mobil, sebelum saya punya rumah, belum punya segalanya. Kalau di sana kan namanya, kalau di sini motor ya mbak, di sana namanya kereta. Saya naik kereta itu kan mbak, naik motor itu muatan saya kanan kiri 200 kilo mbak, saya bisa kok mbak. Jadi saya nggak mau minta-minta. Sampai di Jakarta pun mbak, saya nggak mau minta, walaupun waktu itu sama kakak saya kan jualan, dia dapat orang Padang kan mbak, jualan nasi Padang. Saya nggak mau minta mbak, saya bantuin dia kerja biar saya dapat duit dari dia, biar saya bisa makan. Nggak ada saya minta sama dia mbak. Yang harus mereka tahu di kampung, waktu saya sukses, saudara, teman-teman saya, siapa yang nggak mau menikmati? Saya punya mobil, saya punya uang, siapa yang nggak menikmati mbak? Teman-teman saya, keluarga saya. Di saat jatuh gini, anak saya ditengok pun nggak loh mbak. Tapi ini udah diobrolin dengan keluarga belum? Mungkin siapa tahu dengan kita ngobrol dengan keluarga besar ada jalan keluarnya. Nggak ada mbak jalan keluarnya. Sedikit pun nggak ada jalan keluarnya. Malah saudara saya bilang gini, sampai kapanpun nggak akan bisa itu terbayar. Saya pikir gini, hutang saya bukan miliaran, hutang saya bukan segitu banyaknya. Saya juga bukan pembunuh, saya juga bukan pengguna narkoba. Kenapa lah begitu kali gitu mbak? Bukan saudara saya tidak mampu mbak. Makanya dari situ saya harus pergi ke ibu kota, biar saya buktiin sekeras apapun ibu kota saya bisa hidup, saya bisa membayari hutang, biar saya bisa berjumpa dengan anak saya gitu loh. Saya selalu semangat, selalu berdoa. Nggak mungkin Allah itu nggak ngasih jalan gitu loh mbak. Nah mbak, kan tadi saya dengar dari cerita mbak juga ya, kalau misalkan mbak itu kan udah terjerat rentenir, terusan penipuan, dan juga katanya sih menggelapkan mobil. Yang digelapkan mobil itu mobil apa sih mbak? Innova, disebutin di situ Innova. Mobil saya kan waktu itu memang Innova kan mbak. Waktu itu kan Innova itu saya beli dari showroom, cuman memang belum lunas, saya lunas kantung kan gitu. Tapi karena semalam ini saya pulangkan, mungkin beberapa bulan inilah saya pulangkan sama showroom itu. Saya bilang udah deh mbak, ngambil aja katanya. Saya bilang gitu kan mbak, masih ada sisa uangnya dikasihkan sama kami, ambil aja uangnya katanya. Saya ambil aja mobilnya, saya bilang gitu kan mbak. Terus kata dia, iya di mana mobilnya? Di sini, di sini, di sini. Saya kasih tahu. Cuman kan mbak, yang mau saya klarifikasi di sini, makanya anak saya itu kan tahu gitu, taunya gini, kok saya ini DPO buronan menggelapkan mobil, sementara mobil ini saya ngambil di showroom loh mbak. Saya juga sudah berhubungan baik dengan orang showroom gitu. Nah itu yang apa sih menyebarkan kalau mbak DPO atau menggelapkan mobil itu dari pihak mana? Dari pihak rentenir. Dari pihak rentenir? Sementara gini loh, seandainya ibu melihat saya gitu kan, bu, selama ini saya minjem berbunga, saya bayar dengan perjanjian kita cicil gitu. Tapi Wiwi pergi ini bukan nggak mau bayar gitu loh bu. Saya mau bayar, cuman kan memang belum, usaha kami lagi hancur. Tapi kenapa ibu tega gitu? Ibu bilang saya DPO, ibu bilang saya melarikan mobil ibu, mobil Innova dan Grand Max gitu. Sementara saya minjem sama ibu selama ini bunganya selalu saya bayar gitu loh bu.
kenapa ibu tega kayak gitu sama saya, bahkan foto anak saya gitu kan, itu jadi anak saya masih kecil loh Bu. Kan jadi ini dia gitu loh Mbak. Sampai saat ini masih dapat ancaman teror gitu. Nggak tahu Mbak, saya nggak mau melihat, cuman waktu itu sempat saya lihat ada di handphone, sempat saya screen gitu kan Mbak, saya simpen aja. Cuman kalau untuk kesana gitu melihat berita di sana saya belum sanggup Mbak, belum sanggup gitu. Karena kalau menurut undang-undang itu kalau yang namanya utang piutang kan itu termasuk hukum perdata ya. Jadi tidak bisa dilaporkan ke polisi atau lewat hukum pun mungkin nggak bisa. Bisa dibicarakan secara perorangan ataupun yang bersangkutan. Kan, kenapa saya sempat pergi saya ke Riau. Di Riau saya sempat ditolong nenek-nenek gitu kan Mbak, 1 bulan saya di sana. Terus saya gini, kenapa saya harus pergi ke Jakarta? Ya itu Mbak, saya pengen nyari orang yang lebih pintar dari saya, orang yang lebih mengetahui lah tentang hukum kan gitu sih Mbak. Gimana sih hukum ini gitu? Kenapa sih? Sementara niat saya ini kan Anda membayar, Anda niatnya gitu. Tapi kenapa kayak gini dibuat saya gitu? Mbak sudah bilang ke si yang tukang rentenir itu kalau misalkan kita tunda, tapi kita misalkan ya, emang nggak segampang itu, tapi mungkin kalau kita secara pribadi tuh bisa, apalagi itu kan udah kita sering ya ke orang itu, sering minta bantuan atau kita sering minjem dengan bunga tinggi, apakah dia tidak pernah memberikan apa ya keringanan untuk ya udah utang kamu segitu, saya udah ya saya apa sih kayak dicicil gitu kan? Bukan dicicil, jadi kayak setelah ini mbaknya kesini itu si utang itu nggak berbunga, jadi apa sih namanya tuh diapain? Tutup bunganya. Misalkan nanti nextnya setelah kita udah ada rezeki, udah ada obrolan gitu belum? Jadi kalau udah ada rezeki, insya Allah saya datang. Biasanya kalau misalkan nih, mohon maaf ya, kalau orang yang keras, kalau kita apa sih dengan cara yang lembut, kita deketin, kita selesaikan, kita ngobrol. Mungkin dengan cara yang ya saya kondisinya seperti ini karena tahu sendiri yang namanya musibah itu kan kita datangnya nggak pernah ada aba-aba, jadi langsung jebret gitu loh kayak yang Mbak Wiwi alami sekarang. Kenapa tidak? Kalau menurut saya mungkin ini bukan menggampangkan ya, cuman ini saya ngasih agak sedikit ngasih masukan untuk kenapa sih tidak dibicarakan dulu sebelum Mbak lari. Itu kan kita lari bukan berarti lari meninggalkan utang, tapi Mbak tuh pengen ya udah dengan cara seperti itu, dengan cara yang Mbak ambil ini siapa tahu bisa menyelesaikan, tapi kan sebenarnya tidak juga. Kenapa Mbak dari sebelum pergi itu Mbak nggak ngobrol langsung, ketemu? Karena mau seperti apapun itu kita kan harus ada obrolan dulu. Kenapa sih saya bukan membela, saya ada di tengah, tapi kalau saya di sini ke Mbak Wiwi ini, kenapa sebelum pergi itu tidak memberikan tidak ada obrolan secara kekeluargaan. Nah itu kalau misalkan Mbak Wiwi itu kesini langsung pergi aja tanpa ada obrolan atau seperti apa? Saya pergi hari Rabu ya Mbak, Rabu 19 Oktober 2022. Di hari Sabtunya sebelum 19 Oktober itu udah ada obrolan. Sebelum hari Sabtu itu kalau nggak salah di hari Rabu ya Mbak, Rabu dia datang dengan membawa kwitansi kosong. Kami dipaksa tanda tangan, dan kami yang membuat kagetnya itu baru ada 1 bulan udah 60 juta bunganya. Jadi kami dibuat nominal utang kami sekian ratus juta. Awal minjemnya Mbak berapa? Saya hitung 170 juta. Semuanya? Total jadi, semuanya? Jadi langsung jadi 240 juta. Dalam jangka waktu? Nggak ada 2 bulan loh Mbak.
kan gitu. Jadi saya diem gitu kan. Waktu itu masih banyak orang beli. Bentar, saya mau tanya dulu. Dari perjanjian awal Mbak minjem ke rentenir Iya. itu, bentar dulu. Mbak minjem ke rentenir itu udah setuju dengan bunga segitu, sekian persen, udah setuju? Sebenarnya gini Mbak, kalau minjem itu kan minjem 1 juta memang jadi kalau 10 juta jadi 13 juta kan gitu kan Mbak. Cuman kan kami minjem ada yang tempo, kan beda-beda gitu loh Mbak. Ada Tempo, yang, maksudnya tempo kayak gimana? contoh tempo, Bu minjem deh 30 juta, nanti saya pulangkan setengah bulan. Kan kita suruh dia, oke nanti kasih uang minum ya, kan gitu. Oh iya iya. Oke kasih uang minum ya. Bu minjem dong 40 juta untuk modal. Berapa? 1 minggu. Oke nanti kasih uang minum ya. Uang minumnya berapa gitu? Uang minumnya berapa? Jadi kan waktu itu kami ada minjem 100 juta. Yang 70 juta itu kan kami minjem 30, 40 kan gitu. Jadi itulah digabung sama dia 170 juta. Jadi belum ada nyampe 2 bulan kok udah ditulis 240 juta. Berarti total Mbak minjem tuh 70 juta. 170 juta, Jadi tapi 240 juta. oh, mungkin bunganya. Nah, ya Atau itulah gimana? mungkin bunganya sama duit minumnya gitu dihitung sama dia. Gitulah, Mbak. Jadi kami sama suami terus itu kalau nggak salah hari Rabu ya, Mbak, hari Rabu. Terus hari Sabtunya ibu itu datang sama suaminya. Kapan kamu bisa bayar? Waktu itu saya sempat juga mengajukan bank gitu kan, Mbak. Kalau umpamanya bisa ya udah hari Rabu, kata dia, hari Rabu kamu datang minimal kamu bawa uang 150 juta. Tapi kamu bawa mobil kamu. Jadi saya hitung-hitung gini, seandainya saya bawa 150 juta dan saya bawa mobil saya mau berapa ratus juta bayar utang. Jadi saya bekerja hanya untuk bayar ini aja kan gitu kan, Mbak. Jadi sama suami gini, udah deh ini udah nggak iya katanya gitu kan. Udah kita pergi aja dulu, kita cari uang segitu, kita pulang membawa uang, kita membayar itu. Gimana ceritanya kita nyewa pengacara ataupun gimana? Masa ini toh uang kita pun udah habis kan gitu. Makanya dari situlah kami pergi gitu. Bukan kami nggak menanggung jawabi, enggak Mbak. Karena kan hari Sabtunya itu udah dibilang Mbak, minimal bawa 150 juta, tapi bawa mobil juga, mobil yang mana nih? Mobil Innova itu. Sampai saat ini mobil itu masih ada di tangan Mbak atau di Kami showroom? pulangkan ke showroom. Perhitungannya gimana? Ya kami dapat uang. Oh jadi jadi dipulangkan ke showroom terus ada bekal buat Mbak buat kesana kemari. Karena gini loh Mbak, posisi kan mobil itu pun nggak bisa kami bawa ke sana kemari, kan kami jauh gitu kan Mbak, kami mau buka usaha. Jadi mobil itu saya pulangkan ke showroom kan gitu, adalah uang, sisa uangnya sedikit. Itulah pengen kami buka usaha, merintis usaha kami lagi gitu. Tapi bukan kami langsung melarikan utang, enggak, kami nggak melarikan utang. Cuman yang saya buat kecewa, kenapa saya dibuat DPO, kenapa saya dibuat pelarian mobil, sementara mobil itu saya belinya di showroom. Orang showroom aja semenjak saya pulangkan kan Mbak, mungkin baru 3 minggu ini saya pulangkan, nggak ada berita cemana-cemana dia. Sementara ibu ini saya kan minjem rentenir gitu loh Mbak. Seandainya saya pulangkan pun 1 tahun atau 2 tahun ini saya pulangkan, ibu itu udah dapat berapa puluh juta loh Mbak. Nah Mbak Wiwi, kan sebelum Mbak ke Jambi apa dia sih? Riau Mbak. Ke Riau terus langsung ke Jakarta. Apa sih sampai Mbak lari ke ibu kota ini? Ada tujuan yang atau ada apa ya, kayak orang ngasih masukan atau misalkan udah deh lari ke Jakarta, siapa tahu nih, kan nggak mungkin Mbak sendiri nih, contohnya saya aja lah, orang juga sama dulu cuma kalau di Bandung ya di Bandung aja, tapi kan kalau selama kita masih ada di tempat kelahiran itu pasti kan kemajuan itu pasti ya minimal dari angka 1 ke bawah, nggak mungkin angka 1 ke atas gitu. Kalau selama kita emang tidak ada apa sih, nggak ada kemajuan, nggak ada keinginan atau motivasi dari orang. Nah Mbak dapat motivasi dari siapa atau emang mungkin keinginan sendiri? Biasanya kan sama suami koordinasi
atau mungkin iya koordinasi dengan cuman dengan pasangan sendiri, atau mungkin ya kita mendatangi orang yang bisa dituakan kalau saya harus lari kemana gitu. Awalnya ya Mbak, 19 Oktober 2022 itu malam ya Mbak, saya bilang sama suami, saya nggak pingin pergi dari sini, saya nggak mau. Dan bilang, menurut saya kampung dia itu ya Mbak, apapun yang saya jual, apapun yang saya kerjakan laku. Saya dulu bawa apa aja, mau bawa duku, mau bawa cabai, mau bawa apa, saya naik motor kan Mbak, berapa ratus kilo saya kelilingkan di kampung itu. Saya sangat mengenal ibu-ibu di sana, baik-baik, laku saya jual. Jadi saya bilang sama suami, kalau kamu ngajak aku pergi, emang kita kerja apa? Saya bilang gitu kan Mbak, merintis itu nggak enak loh, merintis itu susah, sakit. Kata dia gini, udah daripada kita kejebak rentenir terus, udah yuk kita pergi ya. Jadi kami pergi jam 3 pagi. Saya bilang gini sama dia, apapun yang terjadi anak bawa ya, saya nggak makan pun anak saya bawa ya. Saya bilang. Iya kata dia. Saya bawa anak saya, nyampe ke daerah Ranto Mbak. 1 minggu saya di situ. 1 minggu saya di situ berpikir, masih sama anak nih Mbak, berpikir apa ya usaha kami gitu. Saya nggak mempedulikan hutang saya di kampung, nggak saya pedulikan. Yang saya pedulikan gimana saya cari usaha supaya saya bisa bayar hutang di kampung, gimana supaya anak saya bisa makan. Itulah yang saya pikirkan waktu itu. Seminggu saya di situ, ternyata nggak dapat solusi. Solusinya suami saya malah bilang gini, sepupunya nih ya Mbak, antarkanlah adik pulang, katanya gitu kan. Kenapa orang ini harus diantar pulang? Kita aja belum tahu mau makan apa enggak, bisa makan apa enggak, kita kan nggak tahu. Kita aja nggak tahu kita mau tinggal di mana. Berat Mbak. Mungkin waktu itu tanggal 25 Oktober kalau nggak salah, anak saya dikirim pulang ya Mbak, ke rumah, ke kampung. Dari situ kami pisah sama anak. Hampir 2 hari kami nggak selera makan Mbak. Seumur hidup saya baru itu pisah dengan anak. Saya nggak selera makan, saya sakit. Setiap suami nanya, kami bawa pickup ya Mbak, pergi kami bawa pickup. Yang katanya pickup saya larikan itu kami bawa, bukan saya larikan. Ada, sampai sekarang pun ada Mbak, saya nggak melarikan. Itu disimpan di mana tuh pickupnya? Posisinya di Riau ya Mbak, pickup itu. Jadi saya bilang gini, setiap suami tanya, makan yuk? Iya. Saya bilang makan yuk? Iya juga. 2 hari itu kami nggak makan, nggak selera lah Mbak. Kami lontang-lantung. Terakhir kami di Riau, jumpa ada yang ngasih jalan. Saya juga nggak pernah kenal nenek itu ya Mbak. Saya nggak pernah tahu nenek itu, saya nggak pernah kenal nenek itu. Dia menganggap kami sebagai seorang cucunya sendiri Mbak. Kami ditolong 1 bulan kami di sana Mbak. Pada nenek itu ya Mbak, posisi kehidupannya amat sederhana loh Mbak. Tapi kami ditolong di sana. 1 bulan saya di sana. Maaf katanya nenek itu matanya aja satu nggak bisa ngeliat loh Mbak. Tapi kami diurusi di sana, dikasih makan di sana. Dengan walaupun menu yang sederhana Mbak, tapi dia menganggap kami cucunya Mbak. Padahal kami nggak mengenal nenek itu. 1 bulan saya di sana. Dari sana saya gini kan Mbak, suami diajak anak nenek itu, lahannya kan lebar, diajak kerja di sawit Mbak. Suami nggak tahan, saya tahan. Saya bilang gini sama dia, kamu tahan, apalagi ada anakku, aku bilang gitu kan. Selagi ini halal, aku kerja apa aja tahan, bilang gitu kan. Aku kasihan loh nengok kamu, katanya gitu kan Mbak. Saya nyari ini Mbak, sawit, kalau di sana brondolan Mbak kan tahu. Saya nyari itu, saya sampai kadang dapat 150 kilo Mbak. Saya nyari itu, saya kumpulin, suami bantuin dodos. Aku nggak tegel nengok kau, katanya gitu kan.
nggak apa-apa, tak bilang. Kalau ini memang jalan kita untuk membayar utang, nggak apa-apa. Intinya kan kita niat bayar utang. Tapi 1 bulan dia di sana nggak ada perubahan kan Mbak, karena dia nggak tahan, jadi sering nggak kerja. Saya berpikir gini, kemana lah aku harus melangkah lagi, mau jualan, butuh modal. Jadi saya punya uang 1 juta, waktu itu udah ada uang juga kan Mbak, saya kirim ke kampung hampir 3 jutaan, kan belum pulangkan mobil waktu itu ceritanya kan Mbak. Jadi 1 juta saya nekat ke Jakarta Mbak. Saya nekat ke Jakarta hanya satu, saya bilang saya pengen nyari orang yang lebih kaya, saya pengen lebih pintar. Lebih pintarnya itu gini Mbak, kenapa saya dibuat DPO sementara saya utang rentenir? Kenapa saya nyari orang yang lebih kaya? Bukan saya ingin meminta, enggak. Saya punya tenaga, apabila tenaga saya bisa membuat saya dipekerjakan, saya mau gitu Mbak. Makanya saya kan gini, contohnya saya nengok Raffi Ahmad, dia orang yang amat-amat baik ya Mbak, orang yang amat-amat dermawan gitu loh Mbak. Apalagi Mbak Gigi itu kan orang Padang, abang saya juga orang Padang, orang yang amat-amat baik banget abang ipar saya Mbak, walaupun dia ipar tapi melebihi abang saya. Makanya saya semangatnya gini, udah deh saya ke Jakarta, mana tahu bisa menjumpai mereka. Saya sempat ke studio Trans TV juga loh Mbak, saya sempat ke sana, mana tahu bisa jumpa mereka, tapi saya nggak bisa jumpa mereka, kan susah kan Mbak. Iya, nggak segampang itu juga ya. Mereka kan punya privasi, saya wajar gitu. Sempet juga Mbak di Brownies itu kan Mbak, ada Mbak yang suka pakai pita 2 gini, penonton bayaran, dia baik banget Mbak. Dia bilang ini, udah kamu ikut saya aja jadi penonton bayaran katanya. Saya bilang nggak apa-apa, tapi yang kamu jumpai nanti Mas Ruben, katanya. Nggak apa-apa Mbak, tak bilang, saya nengok aja, cuman kata orang Sapang ini kan biasa nggak penonton bayaran gitu. Jadi saya sempet suruh keluar lah gitu, dan saya menyerah gitu. Itulah, terus saya bantuin kakak kan Mbak, kalau orang Padang itu uni ya Mbak, uni sama udah, saya bantuin mereka kan jualan, saya bantuin. Nggak ada saya niat minta gitu, nggak ada Mbak, saya tetap kerja, saya tetap bantuin mereka gitu. Makanya saya gini, pengalaman abang saya sendiri, abang kandung aja nggak open dengan saya, dengan keponakannya juga nggak open, sementara dia kandung saya, uangnya mungkin ratusan juta, uangnya banyak, tapi nggak mau tanya kabar saya aja, nggak mau. Sementara saya memiliki abang ipar 1 ya Mbak, udah, dia orangnya amat baik, hatinya kayak malaikat Mbak, baik banget. Makanya saya gini, oh abang ipar saya Padang ya, Mbak Gigi orang Padang, mana tahu Mbak Gigi juga baik, pasti baik lah. Kan suka kita lihat di TV tuh, dia orang yang sangat baik. Itulah saya, cita-cita saya ke Jakarta di tanggal 3 bulan 12 Desember. Jadi sampai saat ini belum ketemu? Belum Mbak, belum ketemu. Kalau ketemu Nah sekarang ini Mbak di sini kan katanya ngekos sendiri ya, nggak ikut uni apa udahnya. Suaminya kerja apa tuh Mbak? Suami saya baru 2 minggu ya Mbak nyampe sini ya Mbak. Saya waktu berangkat ke sini kan uang itu pas-pasan ya Mbak. Saya aja modal nekat, uang pas-pasan. Jadi suami saya masih di Riau. Saya kemari dengan uang pas-pasan itu di tanggal 3 Desember. Lalu suami saya tanggal 8 Januari mungkin baru nyampe sini Mbak. Nyampe sini lah baru 8 Januari. Jadi ini kami mulai jualan lah Mbak, merintis jualan ya dari nol itulah. Sampai sini tanggal berapa? Sekitar tanggal 8 lah Mbak. 8 apa? 8 Januari 2023. Iya. Hampir 1 bulan lah kami pisah. Soalnya kita baru lihat, karena orang itu kalau makan pasti diuni, kalau apa ya males keluar, saya pasti beli uni. Nah, baru lihat lagi tuh, bukan baru lihat ya, tapi biasanya kan kalau uni itu makan apa sih, warungnya bukannya siang.
Nah ini malamnya ada. Nah teman orang bilang nggak tahu tuh ada ayam goreng. Nah itu jadi berarti ya benar juga kalau misalkan si Mbak sama si emasnya itu baru datang sekitar Januarian, karena orang sebelumnya belum pernah lihat. Nah Mbak, Mbak kan sebegitu emosinya ya, emosi dan sebegitu antusiasnya, pengen banget sampai lari ke TV, pengen apa sih, mengklarifikasi apa yang jadi kejadian dalam hidup Mbak ya. Itu kan kalau menurut orang pribadi sih utang nggak seberapa ya Kak, bukan utang nggak seberapa, maksudnya itu bisa diselesaikan, bukan suatu apa sih permasalahan yang telak nggak bisa selesai gitu loh. Nah si Mbak ini kan kayak yang apa sih, menggebu-gebu nih, ketemu waktu pas orang makan itu katanya ini bisa nggak bikin konten kayak gini. Nah akhirnya orang ketemu, bilang ke kreatif orang, dan akhirnya bisa ketemu di sini. Jadi kerja kerasnya si Mbak Wiwi ini udah untuk bagaimana caranya untuk bisa apa sih, mengklarifikasi apa yang sudah terjadi di kehidupannya, sehingga kan yang namanya kehidupan di keluarganya tuh jadi berubah, di kampungnya tuh jadi berubah ya Mbak. Jadi Ingin orang nggak sih sampai saat ini tuh di kampungnya Mbak tuh masih pada ngomongin gak sih? Itulah Mbak yang buat saya itu semakin down. Memang saya punya utang Mbak, utang pun pasti saya bayar, saya tanggung jawabin gitu. Tapi gimana, memang masa ini saya belum ada loh Mbak. Bukan saya nggak mau kerja keras, saya merintis usaha saya itu dari jam 3 pagi saya bangun sampai jam 11 malam saya tidur, saking saya ingin punya gitu kan Mbak. Tapi gara-gara saya memiliki utang di kampung itu, rasanya saya seperti orang yang memiliki dosa, kayak pembunuh gitu loh Mbak. Jadinya kan itu berdampak dengan anak saya. Itulah yang membuat saya itu menggebu-gebu, gimana sih supaya mereka tahu perasaan saya. Sementara kalau mereka tahu saya pisah sama anak, ini hal yang paling sakit loh Mbak. Anak saya baru umur 3 tahun, baru 3 tahun dia bulan 11 semalam, rasanya sakit banget loh Mbak. Tapi gara-gara saya punya utang, saya harus berpisah dengan anak. Gunjingan tetangga terlalu hebat. Padahal ya, saya dulu di kampung, saya orang yang, siapa yang nggak mengenal saya, kampung sebelah, kampung manapun, dari kabupaten ini ke kabupaten ini, saya juga dikenal gitu ya Mbak, karena suami keliling kemana-mana. Sementara saya di kampung itu juga aktif Mbak. Saya bisa jadi ketua pokja, saya bisa jadi kader, bisa ini kan gitu kan Mbak. Pemilihan pemilu saya juga bisa jadi KPPS kan gitu kan Mbak. Jadi giliran saya punya masalah ini, saya kan Mbak yang berdampak. Saya yang pisah dengan anak saya yang harus membayari utang. Tapi kenapa mereka terlalu menggunjingkan saya kali? Nah, menggunjingkan tentang apa sih Mbak, dan seperti apa yang membuat Mbak tuh drop? Dropnya itu ya Mbak, drop terutama ya karena pisah dengan anak, satu. Dan yang kedua itu saya ikut tarian. Gunjingannya Mbak, Nah, jadi saya ikut tarian itu kan Mbak, mungkin belum terbayar. Nominalnya mungkin nggak ada 10-an juta, 5 juta juga nggak ada. Tapi dia menyebarluaskan juga gitu loh Mbak. Kalau saya itu DPO. Jadi kan itu kan dia ketua tarian gitu, saya belum bisa membayar gitu. Tapi semua segala hal itu kan masuk gitu loh Mbak. Dari Facebook, kalau di kampung itu kan masih Facebook yang apa ya Mbak, dari Facebook ini dari saya di kampung itu diceritain, bahkan ada orang pesta, mertua saya dengar saya diceritain begini begitu. Sementara sewaktu saya sukses, keluarga saya siapa yang butuh kerjaan saya kasih kerjaan, ya kan Mbak.
Keluarga saya pengen, maaf katanya, beli baju, saya kasih baju. Pengen jalan, saya ajak jalan, Mbak. Jangankan bayar mobil, bayar makan aja enggak loh, Mbak. Tapi itu nggak pernah saya bangkit, nggak pernah saya hitung-hitung, nggak pernah. Giliran saya jatuh, kenapa sih mereka melihat saya dengan sebelah mata? Padahal waktu saya sukses-suksesnya, mereka saya ajak jalan-jalan, keluarga saya ajak makan. Banyak yang menikmati uang dari hasil kejayaan saya, Mbak. Tapi giliran saya jatuh, mana? Semua menyudutkan saya, Mbak. Rasanya disitulah hancurnya saya. Kenapa biar semua orang itu bisa melihat saya, mendengar saya, mendengarlah isi hati saya gitu loh, Mbak. Itulah yang buat saya drop, sedrop-dropnya, Mbak. Padahal usaha saya ya, Mbak, usaha saya banyak yang dicontoh dengan tetangga, dicontoh dengan bahkan saudara gitu ya, Mbak. Saya begitu hancur, mereka cepet banget kalau bisa usaha saya aja. Bahkan dekor saya, udah deh kami aja yang milikin. Sampai, maaf katanya gitulah dengan kesimpulannya. Padahal kan itu ide saya, Mbak. Di kampung nggak ada dekor. Bagaimana mereka supaya nggak ke kampung orang? Kan nggak mahal kalau dengan kita gitu kan, Mbak. Saya sediain. Giliran saya hancur, buktinya usaha saya yang cabai bawang di saat saya hancur bentar aja langsung digantiin langsung. Itulah, Mbak, yang buat saya ini ternyata kalau kita ini di saat kita jatuh, saudara jadi orang lain, orang lain jadi saudara. Ada pesan nggak buat mungkin saudara, teman, ataupun para rentenir atau orang-orang yang sudah mengecewakan Mbak Wiwi? Pesannya buat ibu yang saya memiliki utang, buat bapak, 1000 pun akan saya bayar, Pak. Cuman di sini saya memang ingin memulai usaha saya. Beri saya waktu, Pak. Beri saya waktu, Bu. Saya akan bayar semuanya. Buat saudara-saudara saya, kalian tahu kan, di saat aku jaya, banyak kalian nikmatin jerih payah saya, tapi saya bahagia bisa berbagi, bisa senang bareng kalian. Tapi di saat aku salah jalan, susah kayak gini, jangankan yang open, perhatian dengan anak saya aja enggak. Buat kamuan yang punya saya sangkutan dengan tarian, janganlah kamu posting saya DPO, kan akan saya bayar. Anakku kan bisa nengok. Kalau DPO itu kan ngeri, anakku kan tahu HP. Kasihan dong dengan perasaan anakku. Mereka udah kasihan ku tinggal, masa kau buat juga, kau sebarluaskan juga keluarga kami. Buat mertuaku yang hebat, saat aku jatuh, ada mertua yang paling hebat di sini. Mertua yang sangat-sangat aku banggakan, yang selalu ngasih semangat, doa. Itulah mertua terhebatku di dunia ini. Dialah ibu nomor 2 yang paling hebat setelah ibuku. Buat ibuku, sehat-sehat di sana ya, Pak. Semoga aku di sini di Jakarta bisa berjumpa dengan Mas Raffi Ahmad dan Mbak Gigi yang orang sangat dermawan, yang mau bantu aku. Aku nggak minta uang, Mbak. Aku nggak minta
disedekahin nggak Mbak? Tapi jika Mas Rapi mau ngasih kerjaan aku, biarlah aku kerja seumur hidup sama Mas Rapi. Yang penting Mas Rapi bisa membayar, aku bisa membayar hutang-hutang di kampung, biar bisa berjumpa dengan anakku yang berumur 9 tahun dan umur 3 tahun. Itulah niatku datang ke Jakarta, Mbak. Ada lagi, Mbak? Untuk anakku, maafin Bunda. Maafin Bunda yang udah ninggalin kalian. Bunda janji, Bunda akan semangat di sini biar kita bisa jumpa, biar kita bisa berkumpul lagi. Yang rajin belajarnya ya nak. Buat ibuku di sana, bukan aku nggak mau ngasih kabar, aku belum sanggup Bu ngasih kabar. Aku belum sanggup ngasih kabar karena kenapa bisa aku salah jalan, bisa aku sehancur ini Bu. Buat wanita-wanita di luar sana mungkin berpisah dengan anak, kalian wanita-wanita yang hebat yang mencari nafkah untuk anaknya, kalian wanita-wanita hebat. Inilah yang saya rasakan, pisah dengan anak, terlalu sakit. Buat yang gibain saya, nyeritain saya, jadi motivasi untuk semangat saya di sini mencari uang biar bisa melunasi hutang dan saya pulang kampung. Saya akan jadi orang sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah? Udah. Nah, Brother DJ, mungkin ini pengalaman ya. Jadi nggak sedikit sih orang yang seperti Mbak Wiwi ini. Ini mungkin salah satu dari sekian permasalahan yang sering kita dapat di sekitar lingkungan kita. Nah, semoga ibu-ibu ataupun mungkin Brother DJ yang ada di luar sana, kita jangan sampai salah memilih, atau kita harus segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan cara yang lebih simpel lagi, keluargaan. Dan mungkin dengan adanya Mbak Wiwi ada di YouTube EDJ Noption ini, beliau minta bantuan untuk agar dapat mengklarifikasi dengan cara menyampaikan lewat YouTube saya ini. Nah, karena usahanya beliau juga udah sampai ke TV-TV, dan ya emang gak gampang kita untuk dapat untuk masuk ke TV itu. Alhamdulillah ya, semoga jadi berkah pertemuan kita. Semoga Mbak Wiwi permasalahannya cepat selesai, dan orang-orang di luar sana yang udah mencibir ataupun menganggap Mbak Wiwi ini DPO ataupun apapun itu, ya dikasih diluluhkan hatinya untuk biar bisa ya mungkin memberikan tempo ataupun memberikan waktu untuk, karena Mbak Wiwi ini udah ada niatan untuk menyelesaikan semua utang piutangnya. Jadi mohon dimaafkan, mohon dikasih kelonggaran untuk menyelesaikan semuanya. Pokoknya untuk Brother DJ, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian tahu postingan orang yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum.